Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, buat Anda semua. Alhamdulillah pada siang ini ya ketemu lagi dengan saya dan tentu dengan mata kuliah ya rancangan investigasi wabah ya yang diminta oleh tim pengampu yang sebenarnya saya tidak masuk di dalam tim ini karena memang ada perubahan ya dari sampaikan Bu Kaprodi maupun juga tim yang ada di dalam gitu kan, Bu Ade dan Pak Mas. Dan pada siang ini saya coba berbagi kepada Anda semua mengenai pemodelan epidemiologi dan bagaimana analisis dinamika wabah penyakit ini, karena memang ya tentu Anda mengetahui pada saat sekarang ini pandemi COVID-19 terjadi yang masih berlangsung ya, atau masih menjadi perhatian baik nasional maupun secara global. Dan saya kira juga tepat saat sekarang ini Anda di semester awal ini juga termasuk kompetensi nantinya yang akan Anda hadapi ketika menjadi seorang epidemiologis maupun juga health provider di di pemerintahan maupun juga praktisi nanti ke depan. Nah, pemodelan epidemiologi dan analisis dinamika wabah ini ada beberapa dan dua berbeda ya, baik pemodelan maupun juga analisis, tapi saling berkaitan. Dan nanti saya memberikan ke Anda ya studi kasus yang khusus untuk saat sekarang ini bicara COVID-19 ini. Nah, yang pertama adalah tentu kita memahami tujuannya memahami konsep dasarnya. Kenapa pentingnya pemodelan di dalam epidemiologi? Kenapa juga kita mempelajari pemodelan itu sendiri? Nah, yang kedua adalah memahami bagaimana karakteristik dan perilaku epidemiologi sendiri, karena memang ini menjadi bagian nanti yang tidak bisa dipisahkan di dalam bicara pemodelan maupun juga analisis. Dan yang ketiga, salah satu yang menjadi model dasar di dalam pemodelan itu adalah model SIR ini atau SIR kalau kita sebut juga. Nah, nanti akan berkaitan dengan salah satu indikator di dalam pengendalian wabah itu adalah sebut dengan Arnold atau sebut dengan juga basic reproduction number. Nah, nanti baru kita lihat contoh kasusnya untuk COVID-19 ini. Nah, ini kita coba pelan-pelan karena memang ya ada juga matematisnya tapi tidak terlalu sulit menurut saya. Nah, pertama ini, kenapa saya sampaikan ini menjadi dasar pertimbangan, karena memang kita lihat model kontribusi penyakit di negara berkembang dengan negara yang maju itu memang agak berbeda. Nah, secara kita lihat dengan negara penghasilan yang middle income itu yang sebelah kanan ini atau yang sedang gitu, itu lebih banyak kita bicara penyakit menular, hampir dikatakan 29,38%. Nah, sedangkan negara-negara berpenghasilan tinggi itu sudah merangkak, itu sudah banyak kontribusinya penyakit-penyakit yang sifatnya adalah penyakit yang tidak menular. Makanya tantangan ke depan itu salah satunya adalah kalau negara-negara maju lebih banyak ke penyakit-penyakit degeneratif. Kalau kita masih banyak mengurusi, ya mohon maaf saya sampaikan, ya masih diare, campak, seperti itu. Sedangkan yang lain sudah bicara penyakit-penyakit ya, yang tadi saya katakan degeneratif, ya bisa jadi obesitas, cancer, dan lain-lain. Nah, tapi dengan kondisi pandemi saat sekarang ini juga menjadi satu sebuah tatanan yang terjadi perubahan-perubahan. Makanya kalau Anda baca nanti ada istilah
emerging diseases dan re-emerging diseases. Jadi gini, ada istilah penyakit-penyakit yang seharusnya tidak ada lagi seharusnya, tapi muncul kembali gitu. Nah, kalau dalam konteks kesehatan lingkungan, jadi juga ada perubahan-perubahan itu salah satu adalah bicara habit ya, atau gaya hidup sendiri, dan kedua adalah ya mungkin saja perubahan lingkungan, atau bisa saja termasuk juga iklim di situ. Nah, makanya kalau kita bicara kesehatan global dan nanti bicara planetary health itu, ini sangat berkaitan sekali dengan yang tadi saya katakan, kontribusi gaya hidup dan perubahan lingkungan dan termasuk iklim itu saling berkaitan. Nah, ini juga di satu sisi juga nanti kita melihat. Nah, yang selanjutnya adalah tentu kita harus memahami ketika kita bicara pemodelan, sebenarnya bagaimana fungsi epidemiologi itu sendiri. Nah, karena kok kita mengurus model juga, Pak? Kok kita menganalisis juga? Nah, jadi pertama adalah tentu salah satunya fungsinya. Ini juga yang seharusnya di dalam kepala Anda, seorang epidemiologis gitu. Pertama, ya kita mampu menguraikan bagaimana penyebaran penyakit. Jadi kalau ketika ditanya orang tua nanti mau jadi apa ketika kita magister, ya pertama ini kompetensinya dan salah satu fungsinya itu. Dan yang kedua adalah mampu kita mengidentifikasi ya sebab-sebab atau yang menentukan faktor-faktor risiko penyakit itu sendiri, atau dikatakan determinan penyakit. Nah, selanjutnya adalah ya bisa saja kita lebih dalam lagi adalah kita membangun atau menguji teori-teori yang selama ini yang berkembang atau yang sudah sudah terpola, dan kita bisa melakukan kalau kita belajar di metodologi itu ya sebuah infansi atau temuan baru yang kita bisa jelaskan fenomenanya. Nah, di situ nanti akan apakah mau menguji kembali teori yang lama atau yang baru atau mendukung itu. Nah, yang selanjutnya adalah merencanakan atau mengimplementasikan mengevaluasi program deteksi dan termasuk pengendalian dan pencegahan penyakit. Nah, kalau kita lihat dari 4 ini sebenarnya disinilah letak perbedaannya, ini kuncinya ya kalau Anda nanti ditanya atau bisa menjelaskan kenapa epidemiologi saat sekarang ini tidak hanya konteks kita bicara wabah. Jadi sebenarnya di keempatnya inilah fungsi artinya epidemiologi di dalam bagian public health atau kesehatan masyarakat. Kalau dulu orang sempit sekali, ilmu mempelajari penyakit. Jadi dikatakan epid itu ya orang klinis gitu. Sedangkan yang sekarang konteks di realitanya, seharusnya epidemiologi bisa menjadi suatu evidence based di dalam yang poin keempat ini, fungsi yang keempat ini. Mulai merencanakan, mengimplementasikan. Ya, kalau bisa Anda menjadi salah satu ujung tombak di dalam bagaimana bisa Anda memberikan sebuah evidence di dalam pengendalian penyakit. Nah, jadi sisinya sudah sampai ke ranah kebijakan juga. Nah, inilah sebenarnya exercise kita untuk COVID-19 ini. Nah, jadi tantangannya di situ. Nah, jadi di sini nanti perbedaan itu Anda bisa lihat. Jadi tidak sekedar bicara ilmu penyakit atau ilmu wabah, tapi bisa Anda memberikan evaluasi, merencanakan di dalam kontrol dan pencegahan. Nah, jadi dari situ, jadi dasar dari situ. Ini supaya saya mengurutkan merunutkan ke Anda. Nah, dari situ baru ada salah satu evidence atau cara di dalam kita memberikan bentuk evaluasi dan bentuk justifikasi ilmiah, itu bahasa ininya, justifikasi ilmiah. Nah, kita memberikan yang namanya pemodelan. Nah, pemodelan itu dalam epidemiologi ada istilah pemodelan deterministik, dinamis, di mana populasi dibagi di dalam kompartemen-kompartemen atau kelompok yang didasarkan pada status epidemiologi.
Nah, jadi bisa jadi orang yang rentan atau sebut dengan susceptible gitu kan, nanti yang infected, yang terinfeksi, dan orang yang nanti yang pulih atau recover. Itulah nanti dasar dari pemodelan SIR itu. Nah, yang kedua adalah interaksi penularan pada populasi itu memang sangat kompleks. Jadi sehingga sulit kita memahami bagaimana dinamika penyebaran penyakit yang sifatnya berskala besar itu tanpa struktur formal dari model matematikanya. Karena matematika adalah sebagai tools di dalam kita bisa menjelaskan bagaimana di lapangan atau di realitanya. Nah, ini sebagai nanti dasar kita mengambil keputusan. Nah, jadi memang ya kaitannya ya bias statistik dan epidemiologi di sini sebenarnya. Jadi pemodelan matematika itu salah satu bentuk di dalam nanti dasar di dalam kita mengambil keputusan. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, jadi sangat penting kita untuk mengambil keputusan itu ya tentu bagaimana keputusan tentang program pengendalian penyakit. Yang hal ini ya bentuk intervensi kesehatan masyarakat. Ini nanti di sesi akhir nanti saya akan sampaikan bagaimana tidak mudahnya kita meyakinkan pemerintah dengan evidence yang ada. Oke, terus model apa yang dapat kita lakukan? Nah, model ini sangat banyak dan tadi saya katakan juga sangat kompleks gitu. Jadi model juga ada keterbatasannya. Nah, setidak-tidaknya ini sebagai alert atau clue awal lah seperti itu. Nah, sangat tidak mungkin kalau membuat model yang sangat akurat. Karena saking kompleksnya. Nah, selalu ada faktor istilahnya gini. Faktor perilaku ini bukan hanya perilaku manusia secara individu, tapi juga perilaku dari substansi yang akan kita nilai, termasuk juga agennya dan termasuk juga determinan yang lain. Nah, artinya memang banyak yang kita tidak ketahui. Makanya kalau ada, ini saya coba bandingkan dengan ilmu yang lain, misalnya di kesehatan lingkungan itu ada namanya UF-nya gitu. UF itu uncertain factor. Jadi ada faktor yang kita tidak bisa kontrol atau yang tidak terduga. Gitu. Nah, yang keempat adalah ya berharap dapat menyediakan model ya tentu yang dengan interval kepercayaan pada perilaku epideminya sendiri. Tadi saya katakan tidak hanya di host-nya tapi juga di agent-nya. Dan nanti juga bisa berkontribusi terhadap faktor risiko infeksi bagi kelompok host-nya tadi. Oke, paham ya sampai sini? Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana model yang terbaik? Nah, jadi model yang sesuai dengan tujuan atau pertanyaan penelitian itu kan yang menjadi prasyarat adalah yang harus kita perlu pertimbangkan di dalam hal itu. Pertama adalah harus ada keseimbangan atau kesesuaian di antara akurasi, transparansi, ini termasuk juga di situ, termasuk juga fleksibilitasnya. Nah, model yang dibangun atau yang dirancang itu untuk memahami perilaku penyakit yang memfokuskan nanti menjadi variabel interest kita. Nah, untuk menghasilkan model prediksi yang akurat sebaiknya memang yang menyediakan gambaran atau perilaku atau dinamika secara komprehensif, termasuk di dalamnya determinan atau risk factor yang artinya yang relevan dari host-nya. Nah, nanti ya di akhir saya selesai ini konsepnya dulu harus Anda pahami. Nah, tentu juga salah satu pertanyaan nanti kita tahu bahwa ini faktornya ini determinannya bagaimana memplotting data yang ada atau setidak-tidaknya sumber data dari mana kita akan ambil. Nah, yang kedua adalah jadi model yang sifatnya harus parameter variable gitu, artinya ada parameter yang bisa diukur. Ya, atau sebut juga sulit juga kita menyatakan ya parameterized itu, artinya memang terukur dia dan itu jelas indikator yang akan dinilai.
Oke, nah, sebenarnya kalau di dalam epidemiologi itu kita batasi ya dua ya yang dasar yang sifatnya sebagai fondasi gitu. Ini juga banyak dikembangkan. Yang pertama adalah model deterministik atau sebut juga model yang cepat dan mensimulasikan relatif lebih mudah parameter yang akan diukur dan itu bisa mengcapture perilaku epidemi itu sendiri. Nah, yang kedua adalah model stochastik gitu, artinya mengenali bagaimana acak atau dari random alamiah dari peristiwa transmisinya atau penularannya sendiri. Nah, dengan demikian memungkinkan nanti kita menilai variabilitasnya dari perilaku epidemi itu dan sangat penting untuk kita dalam menangani rendahnya tingkat infeksi di awal maupun juga di akhir dari epidemi. Nah, tentu Anda di awal-awal sudah dijelaskan ya, saya tidak mengulang kembali apa itu istilah epidemi, endemi, pandemi. Jangan sampai Anda salah lagi di semester ini Anda sudah belajar ini enggak tahu bedanya apa yang disebut dengan epidemi, endemi gitu kan. Nah, itu Anda nanti dilihat aja di YouTube saya, nanti ada sesi di situ Anda bisa lihat juga mata kuliah yang lain atau kuliah umum yang sudah saya sampaikan juga di pertemuan nasional pun juga internasional. Oke. Nah, ini yang paling sederhana, kita melihat salah satu sebut capture tadi. Nah, kita bisa nanti menggunakan homogeneous mixing ya. Terus kita juga bisa melayer kalau Anda belajar spasial itu ada social structure gitu. Nanti bisa dibuat kompartemen ini. Nah, terus kita juga bisa menganalisis network analisis strukturnya dan bagaimana keterkaitan antara satu individu ke individu yang lain. Nah, tentu lebih kompleks lagi kita bisa melakukan spasial analisis nantinya. Jadi ini bisa juga kita yang mudah juga kita bisa lakukan dengan Epinfo dan GIS seperti itu. Nah, kalau lebih kompleks lagi Anda nanti bisa belajar namanya RStudio atau RSoftware. Nah, nanti ketemu ya di dalam manajemen analisis data ya kita akan belajar akan lebih detail, lebih aplikatifnya. Nah, tentu konsep-konsep ini yang harus Anda pahami di awal ini. Oke, nah kalau kita memahami ingin mau belajar tentang pemodelan, nah ini yang harus kita pahami kalau bahasa kita di S1 bicara epidemiologi, ada istilahnya kita belajar di sebuah chapter atau subbagian yang pelajari riwayat ilmiah penyakit. Bagaimana masa inkubasi, ada masa laten gitu kan, nah, jadi masa infeksius seperti ini dan kita harus memahami ini. Nah, di sini tentu juga orang-orang klinis akan lebih paham. Nah, tapi kita sebagai epidemiolog juga harus paham ini karena nanti akan menentukan kompartemen-kompartemen yang tadi saya katakan, kelompok-kelompok dalam epidemi tadi atau epidemiologi. Nah, ketika kita nih kelompok orang yang rentan, ketika dia mulai bicara dia waktu juga kan, kalau kita bicara epidemi kan waktu dan juga tempat dan ada masa-masa dan masing-masing substansi yang diteliti atau penyakit dia juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda masa inkubasinya ini. Nah, itu kita bisa mereview dari yang ada, termasuk juga COVID-19. Nanti juga jenis Ebola, SARS ya, varian yang lain atau flu yang lain itu akan berbeda dia. Nah, ini sebagai dasar saja dan saya kira Anda juga dulu juga pernah belajar kalau saya kira yang background FKM maupun juga kedokteran ya, di klinis juga belajar masalah masa inkubasi ini dan infection ini. Nanti kita lihat. Nah, jadi ini saya sampaikan di dalam tadi kita jelaskan di kompartemen-kompartemen ini kita akan bisa bagi adalah misalnya sebuah pajana. Nah, jadi ada kondisi tidak terinfeksi atau
kondisi apa namanya subclinical infection, ada nanti infeksi secara klinis, dan nanti juga outcome yang kita bisa lihat, ya ada orang yang imun, ada yang carrier gitu kan, ada yang tidak imun, dan sudah ada juga yang meninggal. Nah, tentu varian ini yang kita bisa lihat dari perbedaan outcome dari pajanan agent infeksi ini, dan itu kan bisa ya artinya bisa terpecah seperti ini terjadi, dan ini juga kalau dalam pemodelan bisa juga dikelompok-kelompokkan gitu. Nah, dan yang menjadi tantangan kita sebenarnya di real di populasi, bagaimana kita bisa memetakan, dan di situ nanti tantangannya. Oke, ini juga sama dengan yang tadi, saya ingin membedakan nanti perbedaan antara stage of infectiousness-nya itu dengan stage of disease-nya. Nah, ini kadang-kadang kita melihat periode kapan dia masa inkubasi kalau konteks infeksi, sedangkan konteks pada penyakit, sedangkan di infeksi ada masa latent period, artinya masa ketika dia rentan itu periode sebelum dia periode infeksi. Nah, ini nanti ada namanya generation time, ada namanya serial time gitu. Ini bisa dinilai. Nah, yang menjadi tantangan, nah ini menarik kalau Anda nanti yang mau meneliti ini juga. Yang bagaimana kita mendokumentasikan ini di lapangan, orang tahu, oh ya dia mulai terinfeksi sekian. Nah, ini data-data ini yang dibutuhkan nanti di dalam perhitungan. Nah, Anda tahu sendiri kalau kita di Indonesia ini sulit betul kalau kita melihat ada gejala dan segala macam itu terdokumentasi dengan baik di puskesmas maupun juga rumah sakit. Nah, tentu juga salah satunya faktor ya mungkin tenaga-tenaga epidemiologis yang sangat detail kita mendokumentasikan itu. Tapi itu menjadi bagian penting. Nah, oke. Nah, ini kita masuk ke dalam sebelum masuk ke model nanti. Nah, jadi, ini tadi saya katakan di dalam epidemiologi itu kita bisa buat pemodelan itu membuat model kompartemen seperti ini atau kelompok-kelompok tadi. Jadi ada yang ya SIR itu adalah susceptible, infectious, dan recover. Itu yang dasar ya. Jadi susceptible itu adalah orang yang artinya tidak terpajan atau tidak sakit, yang dapat menjadi yang artinya yang dapat atau yang berisiko terinfeksi. Nah, kalau dalam COVID-19, kalau saya tanya, kan semuanya bisa saja yang jumlah susceptible ya semua populasi yang ada, kalau kita konteksnya Sumbar ya semua populasi di Sumbar kan. Kelompok yang susceptible itu masuk anak-anak, bayi, orang dewasa. Ya kalau kita lihat jumlah penduduk Sumbar berarti berapa? Sekitar 5 jutaan lah, kalau nggak salah. Oke. Nah, nanti yang infeksius orang yang mampu menyebarkan penyakit. Artinya orang yang terinfeksi nanti, yang nanti akan berkontribusi untuk menyebarkan penyakit. Nah, yang ketiga adalah ini disebut dengan recover. Atau orang yang istilahnya bisa saja yang sembuh, dan dia bisa saja dia sudah imun gitu kan, atau dia memang dalam kondisi dia meninggal gitu karena tidak mampu kembali atau merecover dirinya gitu. Nah, ini artinya apa? Dengan kondisi recovery itu adalah tentu juga dalam bisa kita kelompokkan orang yang tidak mampu menyebarkan penyakit. Nah, tapi kan ada juga yang recover, dia juga sebutnya carrier gitu. Nah, yang di bawah itu yang terinfeksi, ya meskipun dia mungkin tanpa gejala, tapi dan mampu menyebarkan penyakit, tapi dengan probabilitas yang tentu yang nggak sama dengan orang yang infeksius seperti itu. Nah, tentu orang yang terexpose adalah orang yang terinfeksi tapi tidak infeksius. Nah, ini tergantung nanti pemodelan yang kita buat atau membuat rangkaiannya, dan ini bisa dikombinasikan. Oke, nah baik, nah ini kita coba melihat modelnya. Nah, dari model-model SIR ini atau model pemodelan epidemiologi atau pemodelan dasar dalam epidemiologi, ini tadi saya katakan SIR kan seperti itu. S itu adalah kelompok yang rentan atau yang susceptible,
Sedangkan yang I adalah orang yang infected. Ini coba lihat ya, ini beda nih putih, ini hitam saya kasih background-nya. Sedangkan ini yang pulih adalah yang recover tadi atau yang imun itu disebut dengan apa? R di sini. Nah, di dalam pemodelan kita bisa akan memprediksi nanti. Yang pertama adalah bagaimana nanti terjadi di populasi. Ya, ini tadi ya bedanya ya. Anda lihat apa tadi yang background-nya putih, juga saya balik lagi. Ya kan? Ya, yang background-nya putih tadi apa? Orang yang kelompok yang rentan. Sedangkan yang background-nya hitam adalah orang yang terinfeksi. Sedangkan yang abu-abu adalah orang yang setelah recover. Artinya bisa dikatakan dia sudah terinfeksi, tidak ada sembuh, atau dia ada imun dalam hal ini. Nah, kita ambil konteks COVID-19 yang isu sekarang ini. Nah, kondisinya nanti, makanya ada pertanyaan. Dulu waktu kita membantu pemerintah daerah Sumatera Barat pas masa PSBB itu, salah satu yang harus kita buktikan adalah terjadinya transmisi lokal, karena requirement atau syarat kita memberlakukan PSBB itu sudah terjadinya transmisi secara lokal. Dia ada tiga itu. Yang pertama adalah ada peningkatan kasus yang signifikan, ya dari waktu ke waktu, dan yang kedua adalah penyebarannya yang luas dari waktu ke waktu, dan ketiga adalah terjadinya transmisi lokal. Nah, transmisi lokal itu kita juga akan menilai yang namanya generasi ini. Coba Anda lihat, ini kan satu yang anggaplah yang satu itu kalau ketika ini anggap konteksnya Sumatera Barat ya. Anggaplah Sumatera Barat ada satu kasus nih, anggaplah tentu kalau sumber terinfeksi pertama kasus dilaporkan pada tanggal 26 Maret 2020 COVID-19 itu, tentu ini adalah imported cases, paham nggak? Ya kan? Kasus impor dong. Nggak mungkin dia langsung ada aja di Sumbar kan? Pasti dari luar. Kalau kita tahu dari Wuhan, ya mungkin saja dari Wuhan orang kena di Malaysia, orang Padang dari Malaysia masuk ke Sumbar, kan bisa saja seperti itu. Atau masuk dari Jakarta. Nah, yang menarik sekarang, kalau Anda kira-kira, saya tanya ke Anda kira-kira, kasus pertama Sumbar itu kira-kira dari mana? Dari luar negeri, Pak. Nah, kenapa luar negeri? Kasus pertama itu dari Malaysia, Pak. Ada kunjungan Malaysia ke Padang, Pak. Oke, terus nggak ada yang mengatakan dari Jakarta? Nah, ini menarik nih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat, tentu pertama adalah jawabannya adalah ya tentu pasti dari luar Sumbar, Pak. Itu jawabnya yang umum saja ya, luar Sumbar, nggak mungkin dari dalam Sumbar kan seperti itu. Nah, yang jadi menarik adalah, sebenarnya kalau kita lihat kasus yang pertama terinfeksi itu sebenarnya adalah tenaga kesehatan yang nggak salah waktu itu ada acara di Hotel Rocky. Nah, yang sudah terdeteksi pertama itu kasusnya. Nah, terus yang kasus yang orang Malaysia itu sebenarnya itu bukan kasus yang pertama, itu adalah kasus yang berikutnya yang di Bukit Tinggi itu. Sebenarnya yang pertama itu adalah saya katakan itu adalah sebenarnya adik dokter Andani sendiri sebenarnya yang di pesisir selatan itu, yang tenaga kesehatan kalau nggak salah dia bidan gitu. Itu kasus pertama di Sumbar. Nah, sedangkan dia ada kayak saya nggak tahu apa bimbingan teknis itu yang ada di Hotel Rocky. Nah, pertanyaannya, kalau tadi siapa mengatakan, Jupri yang mengatakan itu kalau kasusnya Malaysia itu sebenarnya yang di Bukit Tinggi itu udah ada yang salah yang kedua apa ketiga, nanti kita lihat ininya jejaringnya. Saya menganalisis data itu. Nah, yang menjadi menarik adalah tentu yang sekarang yang nggak terlalu diekspos betul itu, kalau memang itu kasus pertama,
Atau yang di Bukit Tinggi itu dia berbeda juga, bisa saja 2 kasus impor kan, paham nggak? Yang masuk dari Malaysia dan ada yang kasus terdeteksi pertama, anggaplah yang di Rocky ini, terus ada orang Malaysia yang masuk dan itu dia ke Bukit Tinggi, kan waktu itu. Nah, tentu bisa saja yang kasus pertama ini tidak berkaitan dengan yang di Bukit Tinggi, paham nggak? Ya kan? Nah, yang curiganya adalah bisa saja yang si ibu ini itu dia kan di hotel dan katanya ada juga bimbingan teknis dari Jakarta juga dan kebetulan itu juga positif juga di situ. Nah ini kan jadi menarik. Bisa saja kasus yang pertama ini adalah memang terinfeksi dari Jakarta, tapi ada juga cerita di balik itu. Nah, sebenarnya dia satu kamar juga dengan orang Malaysia juga, tapi bukan berkaitan dengan waktu pelatihan itu, tapi sebelumnya. Nah, tentu ini kalau epidemiolog itu yang harus dirunut ke belakang. Nah, kembali ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada generasi berikutnya dia sudah dari satu yang terinfeksi itu bisa menginfeksi ke yang lain. Ini sebenarnya 2 ya, 2 terinfeksi dan bisa 3 terinfeksi sesudahnya ini generasi berikutnya. Nah, sampai juga yang pada generasi berikutnya ada yang sembuh juga, artinya yang abu-abu, sampai nanti di status akhirnya itu seperti ini. Nah, bisa saja nanti terjadi kalau memang di populasi yang lebih besar, dia bisa menjadi herd immunity di dalam konteks, ya kalau bisa dikatakan 60 sampai 80% sudah terinfeksi di populasi. Oke. Jadi inilah kita bisa nanti bagaimana udah terjadi generasi berikutnya yang satu menularkan ke yang lain. Nanti kan kita lihat lebih detailnya. Nah, di dalam pemodelan, nah di sini nanti kita bicara model matematiknya. Nah, coba kita lihat. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat model sederhana ini, dan nanti kan kita hitung. Nah, nanti ini adalah di garis-garis ini adalah ini laju ini. Ini ada tanda V, ini ada beta, ini ada gamma, ini adalah mu gitu. Nah, ini sebenarnya lajunya, ini kelompok jumlah individunya masing-masing. Nah, tentu ini ada laju kelahiran, berapa jumlah orang yang lahir pada populasi tersebut. Nah, ini akan menjadi susceptible. Ini bisa saja ini kan dihilangkan, dikeluarkan orang yang baru lahir gitu kan. Anggap aja penduduk yang sudah yang ada pada saat sekarang ini berapa jumlah. Nah, nanti juga ada yang susceptible ini juga ada yang meninggal berapa jumlahnya. Ini laju kematian gitu yang artinya yang belum terinfeksi tapi juga ada yang meninggal seperti itu. Nah, di dalam kita melihat nanti bisa memprediksi itu juga kita melihat laju seorang berapa laju atau dalam hal ini probabilitas orang yang rentan ini dia akan terinfeksi. Nah, makanya dikonotasinya adalah beta. Dan orang yang terinfeksi berapa yang sembuh. Ini juga dikonotasikan namanya adalah gamma dalam hal ini. Nah, ini kan melihat lajunya dari orang yang terinfeksi ke yang recover atau yang sembuh. Nah, di dalam nanti kita di dalam sebuah pandemi kita bisa akan hitung nanti nilai angka reproduksi numbernya atau angka reproduksi dasarnya kita bisa hitung di awal. Nanti kalau sudah pandemi terjadi kita bisa menghitung namanya angka reproduksi efektifnya. Jadi ada 2 nanti ada RT ada R0-nya. Nah, tadi di sini nanti laju ini akan kita lihat berapa jumlah dan berapa berapa orang yang dari bicara waktu. Tentu ada waktu di sini antara dia rentan ke infeksi dan infeksi ke yang sembuh. Nah, itu juga nanti berdasarkan onset yang akan kita dokumentasikan di lapangan. Oke, nah jadi gini. Jadi kalau kita bicara model SIR ini, jadi dinamika dan transmisi infeksi itu dapat bergerak dari antara S ke I atau susceptible ke infektif. Orang yang rentan ke infeksi dan dari yang infeksi ke sembuh atau recover atau imun dia dalam hal itu.
Nah, transisi antara kompartemen ini yang diatur disebut dengan tadi apa? Lajunya atau tingkatnya. Yang akan dihitung nanti probabilitasnya. Nah, di situ matematiknya nanti gitu. Nah, nanti juga ada rate kelahiran yang simbolkan yang V yang di awal tadi, itu juga bisa juga dikeluarkan karena kita bisa saja tidak memperhitungkan yang penambahan jumlah yang susceptible-nya. Nah, tapi itu juga menjadi kalau memang ingin buat lebih kompleks ya kita bisa tambahkan di situ. Nah, sedangkan yang kematian yang ke bawah tadi, yang apa simbol ke bawah itu lajunya mu tadi, masing kerugian individu karena kematian latar belakang penyakit yang terkait. Itu kita bisa apa digambarkan konotasinya. Nah, sedangkan yang apa namanya gamma atau Y ini bisa menunjukkan apa rate individu yang pulih dari yang apa terinfeksi ke dalam imunitas dalam hal ini. Oke, jadi paham ya apa terangannya tadi. Nah, jadi di dalam pemodelan ini elemen kunci dari model ini adalah bagaimana apa namanya dikatakan transmisi menggambarkan jangka infeksi sesuai dengan rate-nya adalah beta tadi menggunakan istilah jangka waktu atau masa. Nanti kita bisa hitung waktu dari misalnya anggaplah dalam 1 minggu itu berapa orang yang terinfeksi dengan kurun waktu. Nah, artinya apa? Menggambarkan transmisi bahwa individu dari populasi itu saling bertemu di individu secara random ya atau acak dan masing-masing memiliki probabilitas yang sama per satuan waktu untuk memenuhi setiap individu yang lainnya. Nah, bayangkan, saya katakan kan, dan nanti kita lihat kompleksnya agak-agak kompleks di sini. Coba Anda bayangkan bagaimana orang surveillance di lapangan bekerja. Dalam 1 minggu aja jumlah COVID sekian gitu. Bagaimana dia menentukan lajunya ini? Kalau tidak dia mempunyai kompetensi di dalam menghitung. Apalagi dia apa namanya menentukan onset itu tidak pula detail gitu. Nah, yang lebih tantangannya lagi saya katakan kan, tantangan yang luar biasa adalah orang tanpa gejala. Bayangkan, tahu-tahu dia nggak tahu kapan dia kontak gitu kan. Nah, ditambah satu lagi yang menjadi pertimbangan kita adalah laboratorium. Karena juga delay laboratorium akan memperburuk kondisi datanya. Data itu seolah-olah apa ada delay di situ dan itu bukan data onset. Karena ada keterlambatan. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda punya data, itu Anda bisa apa kakak kelas Anda kan punya itu siapa namanya si Vira itu coba Anda kontak si Vira itu kan apa tantenya kan ada di dinas itu kalau punya data. Saya memperhatikan data yang saya peroleh itu setiap hari Senin itu kasusnya pasti rendah gitu. Karena labnya libur pada hari Minggu gitu. Nah, itu kan juga delay gitu. Nah, berbeda dia memang libur dia. Kadang-kadang hari Selasanya langsung melonjak gitu. Nah, seorang epidemiolog juga harus tajam juga menilai itu. Nah, makanya data yang dibutuhkan dalam analisis adalah memang data-data onset. Dan data onset itu hanya tenaga surveillance di lapangan yang paham, baik di rumah sakit maupun juga di puskesmas maupun juga di lapangan. Nah, jadi untuk seorang individu, jadi rate kerentanan itu bertemu dengan orang yang terinfeksi itu tergantung pada ya kepadatan mereka, artinya mobilitas juga termasuk dan juga jumlah populasi di situ termasuk juga prevalensi pada apa namanya populasi. Dan dalam istilah matematika itu disebut dengan apa lambda itu jadi beta dikali apa i-nya yang infected di mana lambda ini adalah apa yang disebut dengan apa kekuatan apa infeksi. Nanti kita lihat di apa matematikanya. Oke, nah jadi kekuatan infeksi. Nah, nanti kita bisa lihat ada ukuran risiko seseorang yang rentan untuk dia menjadi terinfeksi per satuan waktu. Jadi hal ini tergantung dari apa prevalensinya. Anda tahu ya jumlah prevalensi tentu kan jumlah orang yang apa namanya kalau kita bicara penyakit tentu orang yang terinfeksi dibagi dengan jumlah population at risk di populasi itu. Baik secara mutlak apa pada jumlah orang yang terinfeksi dalam populasi atau dalam arti apa relatif sebagian kecil atau orang yang terinfeksi di dalam populasi itu. Nah, jadi dalam konteks ini
kasus yang terakhir kita akan pada kasus ini, jadi kita akan mendapatkan, jadi kekuatan infeksi itu lambda sama dengan beta. Jadi beta itu kan laju ya, laju dari susceptible dia menjadi infected, dikalikan jumlahnya itu dibagi dengan jumlah populasi. Jadi parameter B itu adalah parameter komposit ya untuk mengukur ya disebut dengan rate kontaknya. Dan kemungkinan itu adalah kemungkinan atau probabilitas penularan pada konotasinya adalah Q, dan sehingga beta itu adalah sama dengan K dikali Q di situ. Itu disebut dengan kontak rate-nya. Nah, kontak rate itu salah satunya itu adalah dipengaruhi tadi jumlah laju itu dikalikan infeksi tadi. Itu kekuatan infeksinya. Nah, data probabilitas kontak rate-nya itu juga bisa diturunkan lagi formulasinya. Nah, sederhananya nanti kita bisa mendapatkan angka-angka probabilitas itu ketika kita tidak bisa menghitung ada data onset yang jelas di populasi kita bisa menggunakan rujukan yang ada. Oke, nah ini seperti ini. Dijadikan tadi Anda lihat ya, S itu tadi ini delta susceptible, ini kan waktunya, ini tadi kan yang lajunya dibagi satu dibagi jumlah populasi seperti itu. Nah, sebenarnya aplikasi untuk membuat ini banyak ragamnya. Dan macam-macam gitu. Anda bisa lihat juga di internet nanti. Nah, ini seperti ini, kita bisa membuat konotasinya seperti ini. Nanti kan jumlah yang jumlah pada kelompok yang terinfeksi inilah dalam perhitungannya nanti jumlahnya itu dari jumlah delta I dibagi waktu, dan ini laju dari yang susceptible ke infeksi dikalikan jumlah susceptible, dan dibagi jumlah yang infected dibagi jumlah populasi, dikurang dengan jumlah yang imun. Ini lajunya nih, yang Y ini kan laju antara infected ke recover. Nah, ini adalah infected di sini, seperti itu. Jadi kayak ada kelompok-kelompok itu dikurangi, dan itu akan menjadi nanti kita lihat grafiknya. Oke, supaya kita bisa melihat artinya jumlah individunya di situ. Nah, ini sama juga yang nanti yang kelompok yang individu yang recover, yang sembuh itu tentu adalah yang dihitung nanti laju dari infected ke recover, itu kan gamma tadi yang di awal saya lihat tadi dikalikan dengan jumlah infected dan dikurang jumlah mu kan kematian ya pada yang recover yang ke bawah. Ini ya yang di sini. Dia harus hafal nih, yang V itu yang mana, beta itu yang mana, yang Y itu yang mana. Ini yang mu tadi. Nah, sebenarnya ini aja yang dimain-mainkan di dalam matematiknya. Oke. Nah, sebelum ke situ, nah, jadi bisa saja nanti dalam kondisi itu kan kondisi tanpa intervensi. Ini saya kasih kuncinya dulu. Itu kondisi tanpa intervensi apapun. Nanti kita dalam pembuatan model itu artinya berjalan saja tuh. Ini jumlah yang kompartemen yang rentan, ini yang terinfeksi, ini yang pulih. Dan kondisi di daerah itu tidak ada intervensi apa-apa. Nah, bayangkan kalau nanti ada PSBB dan segala macam intervensi yang dilakukan, itu kan berbeda juga simulasi yang kita lihat. Nanti kita lihat contohnya di slide berikutnya. Nah, ini saya katakan, jika model itu di atas ditambahkan model intervensi, ini saya katakan model intervensi, seperti misalnya ketika seorang bayi diberikan vaksinasi segera setelah lahir, tentu nilai V-nya itu akan berkurang dia, karena artinya dinotasikan dengan P misalnya. Nah, tentu kan kita tahu dari laju kelahiran itu kan adalah V kan? Iya kan? Ini kan? V kan yang di sini. Nah, itu bisa saja model konotasinya menjadi ini tadi 1 kurang P kalau vaksinasi dilakukan. Ini bentuk salah satu intervensinya. Nah, atau bisa saja individu yang susceptible itu, saya balik ke sini,
Kalau nanti ada vaksin, kita vaksin orang yang rentan ini, termasuk diri kita misalnya. Nah, tentu kan konotasinya akan berubah menjadi seperti ini juga nanti ke dalam kompartemen itu. Nah, sedangkan nanti P dan dikali V dimasukkan ke dalam kompartemen imunitas. Karena dia ketika dia dapat vaksin, tentu kelompok itu masuknya ke sini lagi. Benar nggak, Sarigan, ya kan? Ya, Jepri paham ya? Tentu masuknya ke sini dia lagi, karena dia sudah dianggap statusnya dia udah imun gitu kan, udah kebal dia kan gitu. Ketika dia vaksinasinya dianggap efektif. Ini menarik juga model ini, sederhana tapi masuk akal kita menjelaskan secara matematik. Nah, oke. Nah, ini contoh kita kalau pemodelan itu dilakukan model intervensi seperti ini. Ini kan tinggal mana yang laju, mana yang delta waktu, kan kita bisa lihat itu mana yang S besar itu kan kelompoknya ini adalah beta, berarti lajunya ini laju kematian pada kelompok susceptible seperti itu. Jadi rincinya seperti ini nanti. Ini bisa dikembangkan ke depan. Anda bisa lihat juga contoh-contoh yang lain. Nah, kita masuk ke basic reproduction number. Nah, sebenarnya kalau Anda paham, salah satu kunci di dalam kita mengatakan pandemi itu terkendali apa tidak, sebenarnya yang akan dinilai itu adalah namanya apa? Angka atau bilangan reproduksi dasar ini. Kalau reproduksi dasar itu digunakan di awal pandemi, supaya kita bisa menggambarkan dan memprediksi kapan terjadi puncaknya, kapan dia melandainya, seperti itu. Nah, karena apa? Dari R0 ini kita bisa menilai itu adalah rata-rata bagaimana orang tadi infeksi sekunder itu dihasilkan bila seorang individu yang terinfeksi masuk ke dalam populasi di mana semua orang yang rentan. Jadi pada kelompok yang rentan itu yang disebut juga rata-rata jumlah individu sekunder yang terinfeksi oleh satu kasus utamanya dari di awal pandemi atau di awal epidemi. Nanti saya jelaskan ada gambarnya yang lebih jelas kita melihat. Intinya adalah ini salah satu threshold atau nilai ambang berapa replikasi ya atau berapa dia terjadi transmisi dia penularan. Seorang individu itu akan menularkan ke orang lain. Oke. Nah, biasanya maka waktu awal-awal Jokowi diajarkan ini kan katakan R0-nya di Sumbar berapa, R0-nya berapa kata orang. Nah ini sebenarnya kalau dia di atas 1, itu bisa dikatakan dia masih terjadi epidemi. Ya kan? Nah epidemi itu kan bisa terjadi bukan outbreak lagi, tapi epidemik tentu kan sudah bicara wilayah, sudah bicara regional dalam hal ini, apalagi pandemi yang sudah lebih besar lagi. Nah, kalau sedangkan dia 1, itu bisa dikatakan dia endemik. Artinya sudah bisa dikontrol dan biasanya endemik itu biasanya dalam satu wilayah tersebut itu bisa dikatakan dia sudah bisa, apalagi dia sudah di bawah 1 itu sudah bisa dikontrol dia. Dan itu terjadi eradikasi atau dikatakan sudah terjadi pemberantasan atau dalam kalau istilah lainnya eliminasi. Tapi yang jelas adalah di bawah 1 dia akan terkontrol dia, tidak ada lagi yang menularkan satu orang ke orang yang lain. Nah, jadi dengan demikian bahwa angka jumlah reproduksi dasar ini sering dianggap sebagai kuantitas ambang batas dalam menentukan kapan infeksi bisa menginvasi dan tetap bertahan pada populasi yang baru. Nanti kita jelaskan lebih detailnya sebagai contoh. Oke, nah itu dasar dari kalau kita bicara pemodelan. Nah, jenis model ini itu bisa saja dikembangkan seperti ini. Tidak hanya SIR saja, bisa saja nanti ditambah SEIR, ada yang terekspos juga, tadi kan sudah dijelaskan mana yang terpapar. Nah, ini tentu juga tadi saya katakan mana yang jumlah kelompok, mana yang lajunya, ya kan? Nah, mana nanti kita bisa melihat model yang lain untuk bisa kita kembangkan. Nah, kalau Anda lihat paper-paper terkait COVID dan lain ini, macam-macam orang membuat model ini. Yang jelas intinya adalah ini sebagai bukti ilmiah yang bisa kita sampaikan kepada
pemerintah di dalam antisipasi. Oke, nah ini tadi sama dengan yang tadi saya sampaikan. Oke, nah, oke, kita masuk contoh ke COVID-19. Nah, ini agak saya bedakan warnanya, ini yang pernah saya buat dengan tim juga, Bu Ade dan Pak Yudi. Tentu yang kita anggap yang hijau ini yang susceptible, sedangkan yang oranye adalah orang yang terinfeksi, sedangkan yang biru yang artinya yang recover. Oke, dengan model yang ini. Nah, kebetulan nih, kalau kita bandingkan dengan nanti di pemodelan, kalau kita tidak punya nanti nilai betanya, paham ya? Nilai beta tadi dari orang yang susceptible ke orang yang infected lajunya, sedangkan yang gamma adalah dari yang infected ke recover. Nah, tentu kita mengetahui ada evidence atau paper yang menjelaskan COVID itu termasuk berapa nilai reproduction number-nya. Nah, itu waktu kejadian di Wuhan itu diestimasi adalah sekitar 2-4 Arnold-nya. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan MERS atau influenza biasa, Ebola, memang nggak berbeda dia. Nah, posisinya itu malah di sini dia. 2-4 di sini. Sedangkan case fatality rate-nya ya dia masih di bawah 2 lah dalam hal ini. Jadi posisinya di sini COVID-19 pas di awal-awal dulu. Saya mendapatkan papernya di sini. Nah, ini kita bisa langsung simulasikan untuk konteks di Sumatera Barat atau di Indonesia. Apakah kita membuat berapa nilai probabilitasnya tadi, nilai Arnold-nya. Nah, untuk kita juga melihat bagaimana jalur pemajanannya ini. Kita bisa jelaskan dan ini ke pemerintah daerah seperti ini. Nah, tentu juga dengan jalur pemajanan ini apakah awal-awal kan dipercaya melalui droplet saja, setelah itu WHO mengganti pernyataan statementnya tidak hanya orang yang sakit saja menggunakan masker, sedangkan orang yang tidak sakit harus menggunakan masker juga. Karena juga kalau saya webinar dengan teman-teman saya di Cina itu kemarin kan salah satunya Anda tahu kan waktu di IPHC itu si Dr. Cece itu memang orang yang garda terdepan di HB di Wuhan itu mengatakan ya there is possible airborne transmission dia bilang. Tapi memang ya kemungkinan ada tapi belum bisa dibuktikan secara ini. Nah, itu kan sekarang banyak paper yang bisa mendukung itu. Lebih juga 100 paper yang mengatakan benar COVID itu adalah airborne. Nah, mungkin bisa saja WHO merubah kebijakan untuk menggunakan masker itu salah satu dari hasil paper itu. Nah, ini yang kita buat. Nah, kita dapatkan waktu itu dari data. Jadi kita dapat rata-rata durasi infeksi 14 hari. Nah, terus tingkat infeksi hariannya adalah 2,5 nih dari paper yang kita rujuk gitu kan, dan probabilitas kemungkinan kan sulit juga kalau kita menjelaskan ke pemerintah yang gamma yang mana ini kan sulit. Nah, kita mendapatkan di tingkat pemulihannya 95%. Ini yang kita simulasikan dengan jumlah individu yang ada di Sumatera Barat sekitar 5 jutaan. Nah, tadi saya katakan ke Anda, yang hijau tadi apa? Yang susceptible. Jadi grafiknya itu kurvanya seperti ini, jumlah orang kan segini. Ketika dia terinfeksi mulai di sini, dia akan turun jumlah populasi yang susceptible, tentu akan menaik orang yang terinfeksi, yang orange. Dan nanti dia akan melandai yang terinfeksi, orang udah mulai imun, makanya yang birunya udah mulai naik dia. Paham ya? Nah, sedangkan yang meninggal adalah yang merah. Nah, jadi kalau dalam pemodelan SIR kita bisa melihat seperti ini. Makanya saya juga waktu itu agak kaget juga kalau kita coba pemodelan ini kita buat, saya sampaikan ke Pak Gubernur. Puncaknya itu kalau kita lihat waktu itu kan 26 Maret kasus yang pertama itu, nggak salah 5 kasus waktu itu, 2 pada tanggal 26-nya itu dilaporkan, 27-nya ada 3. Jadi 5. Kita coba simulasikan, kita komputasi,
Dan itu memang pas puncaknya itu waktu itu pada sekitar pas Lebaran itu. Dan menariknya wajar saja di sini waktu itu juga kalau diprediksi kalau nggak cepat diantisipasi orang banyak bergerak pada masa event-event itu gitu. Nah, tentu kalau tidak diantisipasi cepat itu bisa sampai kalau kita ambil dasarnya adalah memang misalnya tingkat interaksi itu 2,5 sedangkan kemungkinan itu probabilitasnya 14 seperti apa yang ada di Wuhan kita coba simulasikan itu bisa sampai separuhnya orang akan terinfeksi 2 juta. Dan saya katakan di sini apa? Tanpa intervensi, paham ya? Artinya dibiarkan aja tuh awal-awal tidak ada PSBB atau tidak ada apa-apa, dianggap yang mengalir saja. Ini bisa seperti ini, orang akan bergerak terus. Nah tentu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendeteksi ibaratnya kayak gunung es seperti ya itu tergantung juga kemampuan testing kita juga untuk mendeteksi. Kalau enggak, apalagi kondisi tanpa gejala ya kita tinggal menunggu di rumah sakit saja. Kalau rumah sakit kolab ya kita tidak bisa menghitung di lapangan berapa orang terinfeksi. Nah, itu yang terjadi waktu di Surabaya itu udah zona hitam itu karena rumah sakit udah tutup. Bisa saja orang-orang yang nggak dapat pelayanan dia ya bisa saja sembuh sendiri atau mati yang tidak terrekod kan seperti itu. Dan bisa saja di Padang atau di daerah juga seperti itu sekarang gitu. Kita nggak tahu udah meninggal aja, sedangkan dia belum sempat kita tes swab-nya atau PCR-nya. Nah ini yang menjadi apa antisipasi. Nah selanjutnya, nah ini baru kita bisa membuat apa namanya ini untuk kasus hariannya kita bisa lihat apa namanya berapa ini kita bisa simulasikan dari apa aplikasi yang ada ini. Ini kita coba lihat waktu itu 350.000 apa namanya bisa sampai seperti ini kalau tanpa intervensi kita lakukan. Nah, yang menjadi apa namanya kita coba simulasi lagi adalah yang ini. Jadi gini, waktu itu ada paper dari si Leyes ini mengatakan gini, jika apa namanya dilakukan social distancing dan diikuti pembatasan sosial itu sangat efektif dalam penurunan jumlah kasus. Nah, dia mengatakan bahwa pada minggu pertama bisa turun sampai 66%, sedangkan diikuti minggu kedua itu bisa 86%, sedangkan di minggu ketiga bisa 95%. Nah, kita coba simulasikan dengan konteks jumlah kasus harian tadi. Nah, untuk melandaikan itu seperti ini saya sampaikan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur kalau diterapkan PSBB, kalau benar-benar efek apa kita bisa melihat kita bisa melandaikan seperti ini gitu, jumlah kasusnya dan tetap dengan kondisi apa testingnya tetap juga konsisten atau masif. Nah disitulah salah satu evidence yang kita buat, kita mencoba mensimulasikan ini. Ini adalah grafiknya bukan tadi yang sasab tebal yang ini ya, tapi ini adalah jumlah kasus infektif. Jadi yang merah tanpa intervensi, yang apa namanya yang orange adalah minggu pertama, artinya efektif 66%, sedangkan yang biru adalah apa 86 dan yang hijau adalah yang 95% di minggu ketiga. Oke, nah ini kita coba simulasi. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oke, nah, sekarang kita coba bagaimana exercise dari COVID-19 yang apa kami kerjakan, yang saya coba analisis di apa namanya data yang ada di Sumatera Barat. Nah, jadi gini, Anda harus paham, salah satu indikator dikatakan epidemik itu terkontrol atau tidak, WHO itu sudah punya standar disebut dengan apa effective reproduction number, yang tadi kita pelajarin di awal. Nah, itu dievaluasi adalah at least di sini adalah 2 weeks atau 2 minggu. Bertahan nggak dia posisinya itu di bawah 1. Nah, tadi kita kan bicara apa? Basic reproduction number. Sedangkan di sini apa? Effective reproduction number. Nah, effective reproduction number itu adalah digunakan pada kondisi bukan di awal, tapi pandemi sudah berjalan. Seperti kondisi saat sekarang. Nah,
Salah satunya itu nanti kita menggunakan dasar ini, dan itu bisa menggunakan dipakai RStudio dan pakai PSteam untuk mengkalkulasikannya. Ini kita coba lihat ya. Nah, yang pertama adalah sebelum kita menilai menghitung ini tadi kan di slide saya yang pertama, saya akan menjelaskan ke Anda. Jadi, ini adalah individu yang pertama, ini kasus yang pertama, dan ini adalah kasus yang kedua, ini adalah kasus yang ketiga. Nah, kalau di dalam perhitungan itu kita akan bisa menilai ketika orang terinfeksi yang pertama dan menginfeksi orang yang kedua ini. Nah, awal waktu misalnya ada periode latennya ini sampai ke kondisi periode laten orang yang terinfeksi yang kedua itu disebut dengan generation time. Jadi menghitung waktunya berapa nih waktu antara orang mulai ada periode inkubasi atau periode latennya ini yang pertama pada kasus yang pertama sampai kapan pertama periode latennya atau periode inkubasinya pada kasus yang kedua. Ini kita dapatkan namanya waktu generation. Jadi waktu generasi yang tadi kita pelajari di awal. Nah, sedangkan kalau salah satu yang akan dihitung nanti juga serial intervalnya. Serial interval itu adalah kapan pertama gejala klinis yang diperoleh pada kasus yang pertama ketika dia menularkan ke kasus yang kedua dan dihitung yang keduanya kapan dia mengalami gejala klinis yang pertama. Nah, antara kasus yang pertama yang dengan yang kedua ini disebut dengan serial interval. Paham ya? Nah, dalam hal ini. Seperti itu kita menghitung. Nah, kalau data-data onsetnya jelas, gejala klinisnya kapan, dan ini kita bisa simulasikan. Oke, ini tadi yang saya katakan. Apa bedanya antara basic reproduction number dengan effective reproduction number? Nah, bedanya adalah kalau tadi dikatakan basic reproduction number adalah di awal, sedangkan kalau effective reproduction number itu adalah di pandemi sudah berlangsung dan itu biasanya sebagian sudah ada yang kebal, artinya yang sembuh, atau memang adanya intervensi ya, seperti PSBB dan lainnya. Nah, ini kan kita nilai sebut dengan cara menghitungnya sama, tapi memang istilahnya saja berbeda. Ada yang istilahnya R0, ada yang RE atau RT dalam hal ini. Oke? Nah, saya jelaskan ke Anda bagaimana RT menjadi dia 2 atau 4 seperti ini. Nah, coba kita lihat. Kalau R0-nya itu 4, artinya apa? Satu individu orang itu akan bisa menginfeksi 4 orang. Paham ya? Pada waktu yang generation time yang pertama. Paham ya? Pada waktu yang pertama. Oke? Nah, masing-masing 4 orang yang terinfeksi ini dia akan menginfeksi 4 orang lagi per masing-masing orangnya, yang dari 4 yang tadi. Makanya kita dapatkan nilainya adalah R0-nya adalah 4. Oke, paham ya sampai sini? Nah, tentu menghitung R0 4 itu adalah apa? Kan laju antara susceptible ke infected dibagi laju antara infected ke recover. Saya ulang lagi ya. R0 itu dihitung, tentu adalah apa? Laju antara orang yang rentan, berapa lajunya dia akan terinfeksi atau terinfeksi, dibagi dengan laju orang yang terinfeksi ke recover atau sembuh. Jadi kalau sederhananya adalah R0 itu adalah beta dibagi gamma. Atau B tadi dibagi Y tadi. Oke? Nah, ketika dia akan menjadi efektif, ini saya katakan, apakah itu intervensi atau dia divaksinasi, itu kan menjadi efektif dia kan. Nah, bisa saja yang dari 4 ini ketika kita lakukan intervensi atau kita lakukan pembatasan atau kita lakukan vaksinasi, dia akan berubah menjadi RT-nya menjadi 2. 2 itu kenapa? Yang satu ini yang seharusnya dia menginfeksi 4 orang,
ternyata 2 orang yang akan diinfeksi ini dia sudah imun gitu. Jadi dia terinfeksi hanya 2. Paham ya? Nah, ketika yang 2 ini, yang seharusnya dia akan menginfeksi 4 orang, dia hanya karena dilakukan pembatasan sosial, dia work from home atau dia stay at home, akhirnya dia mampu menginfeksi hanya 2 orang. Artinya terjadi nilai angka reproduksi efektif 2, yang seharusnya tadi adalah 4. Nah, tentu kalau dia akan menjadi lebih efektif, bagaimana RT-nya ini ditekan di bawah 1? Kalau di bawah 1 artinya apa? Tidak ada yang terinfeksi kan, seharusnya kan? Ya kan? Artinya nggak sampai 1 orang dia menginfeksi itu. Makanya kan menjadi efektif dia, atau menjadi ya eradikasi atau intervensi yang dilakukan akan menjadi efektif. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang, jadi nanti di dalam model matematikanya seperti ini. Jadi ada jumlah yang infected berdasarkan waktu nih, R-nya ini adalah nilai RT-nya, dan ini adalah jumlah satuan waktu, dan nanti dikalikan orang yang terinfeksi, dan W ini adalah bobot dalam hal ini. Nah, intinya adalah bagaimana nanti RT ini adalah nanti dilakukan namanya estimasi menggunakan statistik Bayesian namanya. Jadi berdasarkan jendela waktu, dan nanti akan kita periode waktu baik dalam 1 minggu sebelumnya, dan itu kan kita mengkalkulasikan jumlah yang terinfeksi. Oke. Nah, nanti dasarnya ini metodenya, dan kita bisa menggunakan RStudio atau PSTeam, dan nanti kita bisa melakukan estimasinya. Nah, sedangkan estimasi periode waktu itu, nanti tadi saya katakan karena kita tidak punya data onset yang jelas, kita bisa menggunakan serial intervalnya, menggunakan rata-ratanya 4,7, sedangkan standar deviasinya 2,9. Ini studi Nisura ini tahun 2020 yang kita gunakan dalam untuk mengestimasi untuk Sumatera Barat, dan juga ada yang Indonesia yang kita lakukan. Oke, nah yang menarik adalah ini. Ternyata dari data yang saya peroleh dari Dinas Kesehatan, ternyata ketika saya lihat detailnya, ternyata ada delay sekitar 8 hari. Mulai dari orang terinfeksi, terus sampai swab diambil, setelah itu diterima oleh lab, dan ada dicek atau dianalisis oleh lab, baru nanti dilaporkan ke gugus tugas. Nah, saya coba hitung, ini kan tanggal-tanggal ini kan ada nih, kapan gejalanya, waktu kasus-kasus awal itu bisa saya katakan 20% lebih atau 30% itu orang ada gejala. Dan saya kira angka itu hampir sama, paling 20% lah saat sekarang itu bisa berubah juga. Nah, saya menghitung ada 8 hari. Nah, ini kita gunakan juga backcasting di dalam melakukan estimasi. Oke. Nah, kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Coba Anda perhatikan di sini. Ini menarik juga kita pahami. Coba Anda lihat. Yang data bar yang warna merah, ini saya jelaskan dulu. Yang warna merah, bar yang warna merah ya, atau diagram batang warna merah ini adalah data yang di backcasting ke belakang. Artinya data 8 hari yang ke belakang. Sedangkan bar yang warna putih itu adalah data pelaporan. Artinya data yang dilaporkan gugus tugas. Nah, sedangkan yang garis yang warna kuning ini adalah nilai RT-nya, nilai effective reproduction number. Coba Anda lihat, di awal-awal itu di Sumbar RT-nya 1,6. Artinya satu orang bisa menginfektif ya sekitar 1 orang lebih lah, ya 1,5 orang lah, kan seperti itu ya. Paham ya? Ini di awal. Nah, ketika kita menghitung Arnold, artinya Arnold di Sumbar itu adalah 1,6. Itu yang di awal. Oke? Paham ya? Karena tadi angka reproduksi dasar itu kan dihitung pas di awal pandemi. Sedangkan dia
ketika intervensi dilakukan berjalan, dia baru akan fluktuatif dia, tergantung jumlah kasus dan backtesting yang kita lakukan. Nah, coba Anda lihat. Nah, ini yang sering saya jelaskan ke Pak Gubernur. Meskipun PSBB dikatakan banyak tidak efektif di dalam dampaknya, ya kan? Baik ekonomi, sosial budaya, orang tidak bisa kemana-mana. Tapi coba Anda lihat di sini. Kalau kita bicara data, artinya apa? PSBB ini masa PSBB ini yang hijau ini. Dan itu sangat signifikan menekan angka reproduksi efektifnya. Kalau kita katakan tadi efektif reproduction number atau angka reproduksi efektif itu adalah indikator di dalam kontrol epidemi, dia sangat efektif. Bayangkan, dia bisa bertahan di bawah 1 itu selama berapa nih? 65 hari. Meskipun dia sempat naik juga setelah masa ini Idul Adha waktu itu, udah mulai karena Pak Gubernur mengatakan perantau disuruh pulang kampung. Nah, coba Anda lihat. Ketika masa new normal, sampai saya menganalisis 11 Oktober kemarin, itu coba Anda lihat. Kalau kita ambil baseline-nya adalah tadi indikator kita nilai RT-nya itu adalah 1. Coba Anda lihat, yang hijau ini adalah 1 nih nilainya, estimasi nilai R. Coba Anda lihat, itu tidak pernah lagi di bawah 1. Coba Anda lihat nih. Yang garis kuningnya nggak pernah di bawah 1, malah lonjak terus. Artinya apa? Pemerintah mengatakan, oh ya, Sumbar sudah terkontrol, sebenarnya tidak terkontrol. Tidak bisa menekan angka reproduksi efektifnya. Kalau kita ambil ini sebagai indikator, sebagai rujukan dari WHO. Nah, tapi itulah kadang-kadang yang diekspos itu adalah angka kesembuhan, angka positive rate misalnya. Padahal dalam pandemi, angka kesembuhan tidak menjadi indikator di dalam pengendalian. Yang dihitung atau yang dinilai adalah angka reproduksi. Artinya angka reproduksi itu apa? Berapa jumlah orang yang tertular, kan gitu. Nah, tentu ujung-ujungnya adalah kematian, benar nggak? Orang yang tertular tentu juga kita melihat berapa persen orang yang tertular yang meninggal. Kalau memang angkanya 2%, ya kita tinggal kalikan saja 22% orang yang terinfeksi seperti itu. Nah, ini salah eviden yang makanya kadang-kadang saya tidak banyak terjadi perdebatan di awal-awal kita membantu Pak Gubernur, tapi ya itulah kadang-kadang kan tidak hanya dari satu sisi epidemiologi saja, banyak perspektif yang lain dipertimbangkan. Tapi memang tarik-menariknya adalah masalah ekonomi. Nah, yang menarik adalah ini. Jadi, ini tadi saya katakan, ada perilaku epidemi sendiri, dan dalam hal ini bisa saja hostnya. Nah, yang menarik adalah saya mendapatkan data, Anda bisa download juga, itu adalah Google Community Mobility Report. Jadi data Google Community Mobility Report ini adalah data mobilitas masyarakat dunia dan Indonesia, dan bisa dipilah Sumatera Barat saja. Ini saya coba pilah data itu, kan bicara big datanya ya. Nah, data itu ada data orang ke tempat rekreasi, atau ke tempat retail, ada ke grosir, apotik, ada ke taman atau fasilitas publik, ada di terminal dan transit, ada ke tempat kerja, ada yang pulang ke rumah seperti itu. Nah, data ini diambil dari data mobile phone. Nah, tentu biasanya di situ. Yang hanya terrecord adalah orang yang punya mobile phone. Tapi jangan salah, ketika terjadi pandemi, hampir semua orang punya gadget kan? Orang daring dan semuanya gitu. Nah, ini sangat, ya meskipun bias, ada biasnya, tapi setidak-tidaknya kita bisa jadikan sebuah eviden. Nah, coba Anda lihat, yang menarik adalah, yang biru ini adalah orang di rumah. Coba Anda lihat, yang garis biru, ini orang di rumah. Ketika pas awal-awal pandemi, 25, 26, itu orang banyak di rumah, orang takut ke rumah. Ditambah masa PSBB malah meningkat juga. Dan terjadi penurunan orang ke tempat rekreasi, drastis itu yang hijau ini.
ke tempat apotik, cepat naik juga apotik di sini di tanggal-tanggal 21 Mei. Apakah kasus banyak atau orang akses bagaimana? Nah, yang menarik adalah coba Anda lihat, ketika masa new normal itu mulai merangkak sama ke baseline-nya lagi ketika sebelum pandemi. Coba Anda lihat pada Februari ini. Nah, coba Anda lihat ada libur waktu sekitar minggu kedua Agustus atau minggu ketiga itu. Nah, ini banyak orang ke tempat-tempat fasilitas publik ini yang orange ini banyak meningkat. Yang parahnya adalah kalau kita hitung 2 minggu atau 1 minggu setelah orang banyak keluar, kasusnya meledak di sini. Pada tanggal sekitar Septembernya itu, ketika orang banyak di sini. Ini berapa minggu nih kita bisa lihat hitung rentang waktunya. Nah, yang paling agak miris saya melihat adalah di Sumbar, jumlah kematian kita bisa tekan di masa PSBB dan bisa bertahan juga setelah new normal ini sampai bulan Juli. Tapi ketika setelah Juli itu angka kematian sangat signifikan meningkat. Ini yang merahnya kematian. Nah, coba Anda bayangkan. Di sisi lain orang mengatakan Sumbar terkendali, tapi kalau faktanya kita lihat, kalau kita bicara evidence, nah ini yang dinyatakan COVID, meskipun ya bisa kita pilih juga mana yang komorbid, tapi yang jelas terkonfirmasi COVID dalam hal ini. Nah, ini sangat signifikan dia meningkat dalam hal ini. Nah, ini salah satu yang bisa nanti Anda juga lakukan analisis. Nah, ini tadi saya katakan kita juga bisa menganalisis jejaring ini karena kita punya data jelas yang si A terinfeksi dari si B dari data surveillance, dan kita bisa melihat network-nya, jejaringnya bagaimana dia berkaitan. Nah, ini saya menganalisis sekitar mungkin 300-an ya data yang masih kami terima waktu itu. Kami mencoba menganalisis ini. Ini juga by software lebih mudah kita melakukan ini dan bagaimana kita menganalisis generation time-nya ini. Nah, nanti kalau di manajemen data kita bisa explore contoh-contoh. Ini saya punya data dan nanti kita bisa belajar banyak mengenai analisisnya. Yang penting kan di mata kuliah ini Anda bisa dapat filosofinya, dasarnya, dan bagaimana antara generation time dan juga penularan itu bisa terjadi. Nah, ini slide saya yang terakhir. Nah, ini contoh melihat pengaruh perubahan perilaku terhadap smallpox ya. Ini juga modelnya. Nah, ini lebih kompleks lagi, dia intinya sama juga, bisa dibuat kompleks seperti ini, dan kan ada susceptible, ada exposed, ada infected, ada yang recover, malah ditambahkan juga model ditambah R di sini berapa orang yang di karantina. Nah, ini sangat-sangat dinamis dan sangat memang agak matematik, tapi menarik kita akan mempelajari bagaimana pemodelan ini dibuat sebagai sebuah evidence. Oke, yang terakhir adalah, nah ini kesimpulan kita. Jadi gini, pemodelan epidemiologi ya jelas merupakan salah satu bentuk kita dapat menjelaskan fenomena yang ada di lapangan, dan setidak-tidaknya ini memberikan evidence dan langkah-langkah, kalau istilah Pak Jokowi, kapan kita rem, kapan kita gas. Gitu. Kalau memang pemerintah itu mau mendengar, artinya peneliti atau epidemiologis gitu, yang paham mengenai bagaimana menangani pandemi. Nah, selanjutnya adalah tentu ukuran epidemiologi di dalam pemodelan merupakan indikator penting di dalam kita mengambil keputusan dan menetapkan langkah-langkah pencegahan atau penanggulangan atau pengendalian penyakit yang berdasarkan evidence base. Oke, nah saya kira itu ya, 1,5 jam sebagai pengantar bagi Anda, dan saya kira yang mudah-mudahan nih Anda lebih tertarik nanti ke depan, dan setidak-tidaknya Anda sudah punya basic di dalam ya seperti inilah model kita akan buat, dan ada contoh-contoh implementasinya di lapangan apalagi terkait COVID ini. Nah, karena anak semester 1 dan ke depan ya masuk di manajemen data, dan ini kita coba benar-benar Anda bisa diajarkan bagaimana langkah-langkah ini dilakukan yang sangat detail nanti ke depan. Oke, saya kira itu
silakan kalau ada pertanyaan. Nanti Anda bisa mengulang, nanti kita upload videonya, Anda bisa mengulang kembali dan bahannya kita kirim melalui PJ Fun ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Sulitkah rasa-rasanya? Enggak ya? Ya, karena memang di dalam memahami ya, Anda pelan-pelan dulu bagaimana langkah-langkah, terus juga tahapan, dan termasuk juga ya, filosofinya untuk bisa memahami konteks epidemi atau pandemi sendiri dalam investigasi maupun juga pengendalian wabah ke depan. Oke, cukup ya. Nah, kalau tidak ada ya terima kasih atas perhatiannya. Ini sebagai pengantar, Anda bisa mengulang, Anda bisa juga mencari yang lain, bahan-bahan yang lain, yang mudah-mudahan yang saya berikan ini cukup untuk sebagai pengantar sebelum nanti kita exercise atau kita coba di mata kuliah manajemen analisis data, dan di situ difokuskan benar-benar kita langsung to the point. Makanya Anda dasar biostatistik, bicara metodologi. Ya, kemarin kan juga ada yang EPID lanjut, bicara confounding, interaksi. Nah, itu kita belum bicara aplikasi. Kalau udah aplikasi nanti, kalau konsepnya tentu kan tidak akan banyak diulang. Kita langsung exercise. Kata kasih contoh, kata kasih data, Anda coba menganalisis. Itu kompetensi yang harus Anda bisa nanti ke depan. Karena itu yang dibutuhkan sekarang oleh baik dinas kesehatan maupun juga pemerintah atau stakeholder di dalam memberikan evidence base. Nah, seharusnya kita epidemiolog atau epidemiologi memang menolong pemerintah di dalam melakukan kajian dan analisis yang lebih komprehensif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti bahannya saya kirim linknya dan masuk juga record ini. Dan biasanya kalau bisa saya langsung upload pada hari ini dan Anda bisa mengulang kembali apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.